Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan di tengah banyaknya kemaksiatan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak menuntut ilmu di tengah banyaknya majelis-majelis kelalaian. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya di tengah banyaknya orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus ini sudah pertemuan kedua alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari keutamaan majelis ilmu. Yang dimana di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah mengambil 10 keutamaan majelis ilmu. Yang pertama, bahwasanya majelis ilmu ketika seseorang hamba didudukkan dalam majelis ilmu itu menunjukkan bahwa Allah inginkan kebaikan kepadanya. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan dia terhadap agamanya. Yang kedua, keutamaan majelis ilmu, bahwa dia di antara jalan yang Allah inginkan kepada seorang hamba agar dia dimudahkan jalannya menuju surga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menuntut jalan, dari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah jelaskan bahwa menuntut ilmu ini di antara amalan yang tidak pernah putus. Walaupun kita meninggal, tapi ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus kebaikannya walaupun pemiliknya telah tiada. Di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengetahui yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil, salat itu adalah salat, puasa adalah puasa. Itu disebabkan warisan ilmu yang kita dapatkan dari orang terdahulu kita. Dan itu di antara warisan para nabi. Dan di antara keutamaan ilmu itu adalah warisannya para nabi dan para rasul beserta orang-orang saleh mengikuti mereka. Karena para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, emas dan perak. Walaki warisul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak, tapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil darinya, dari ilmu para nabi dan para rasul, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Maka pernah terjadi Abu Hurairah ketika melihat kaum muslimin, ketika melihat orang-orang lalai dengan perdagangannya, yang dimana pada saat itu majelis ilmu di Masjid Nabawi itu sudah ada di sekitar sana. Kemudian Abu Hurairah sengaja keluar untuk menuju pasar. Ketika melihat orang-orang di pasar, orang-orang lebih bersemangat di pasar dibandingkan di majelis ilmu. Maka Abu Hurairah pada saat itu berteriak, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh warisan Nabi itu telah dibagikan di masjid. Sungguh warisan Nabi telah dibagikan di masjid. Maka manusia berkumpul menuju pergi ke Masjid Nabawi.
Ketika itu mereka telah memasuki Masjid Nabawi melihat mana warisan Nabi. Sebagian mereka berpikir warisan Nabi adalah pedangnya Nabi, rumahnya Nabi mungkin, hartanya Nabi. Itu yang mereka lihat. Maka seorang berkata kepada Abu Hurairah, kami tidak melihat di sana ada pembagian warisan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat? Kami hanya melihat halaqah Quran, halaqah hadis, halaqah fikih. Itu yang hanya kami lihat. Maka kata Abu Hurairah, tabbal lakum, sungguh kecelakaan atas kalian. Itulah warisan, sesungguhnya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah mengucapkan hadis yang kita ucapkan, bahwa para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak, tapi para nabi hanya mewarisi ilmu. Maka di sini di antara keutamaan menuntut ilmu. Kemudian juga kita telah jelaskan pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu itu seseorang akan nazalat alaihimus sakinah, akan turun padanya ketenangan. Kenapa? Karena dia mendekat kepada pemilik ketenangan. Akan diberikan kepadanya rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diliputi rahmat. Sehingga betapapun bebannya di luar rumah, tapi ketika di majelis ilmu seakan-akan orang yang memiliki dunia beserta isinya. Maka begitulah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, inna fid dunya lahul jannah wa man lam yashkur wa lam yashkurul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Yang siapa tidak merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan surga di akhir. Maka ditanyakan kepadanya, di mana surga dunia itu? Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala, majlis zikir. Surga dunia itu berada di majelis zikir. Ada kelezatannya, ada penyejuk pandangannya. Itu dirasakan bagi orang-orang yang telah merasakannya. Tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sudah jelaskan bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu, kita diliputi oleh para malaikat. Kita diingat oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah mengingatnya di sisinya. Mengapa? Karena kata Allah, adkuruni adkurukum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai kadar perbuatan seseorang. Kemudian dengan ilmu seseorang terangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian di antaranya majelis ilmu, dia adalah taman dari taman surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu raudhatun min riyadil jannah. Dia taman dari taman surga. Kemudian ilmu itu menjaga seseorang, menjaga pemiliknya. Berbeda dengan harta. Kalau harta kita yang menjaganya, ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Kemudian masih banyak lagi dari keutamaan ilmu dan ulama. Banyak sekali dinukil oleh pensyarah buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada lebih dari 300 halaman dari keutamaan ilmu dan ulama. Dan dinukil di kitab yang di hadapan saya ini hampir 200 halaman dari keutamaan ilmu itu sendiri. Maka kalau kita ingin mengambil dari keutamaan ilmu, ini tentunya membutuhkan kajian khusus. Akan tetapi inti pelajaran dari yang telah kita pelajari sebelumnya, cukuplah ilmu yang kata Imam Syafi'i, falaisal mar'u yuladu aliman, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, falaisa lahul alim kaman huwa jahil. Kata Imam Syafi'i, belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan langsung tahu. Dan tidak sama antara ahli ilmu dan ahli kejahilan.
Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu sedikit kerjanya, banyak gajinya. Orang bodoh banyak kerjanya, sedikit gajinya. Orang yang berilmu tidak terlalu lelah dia dalam bekerja, akan tetapi berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu dia kerjanya selalu tepat, tahu yang mana hal-hal yang dia harus kerjakan. Berbeda dengan ahli kejahilan. Maka di sini perlu untuk kita perlihatkan kembali tentang pentingnya majelis ilmu. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga alhamdulillah kita telah membahas tentang bahwasanya kitab yang akan kita pelajari adalah 3 landasan pokok. Kitab Al-Usul As-Salasah. Jadi Al-Usul As-Salasah. Tentunya manuskrip, artinya judul-judul buku ini banyak dinukil oleh para ulama tentang judul buku ini yang paling benarnya yang mana. Karena jauhnya dari zaman dari penulis buku ini. Ada yang mengatakan kitabnya Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah. 3 landasan pokok. Al-Usul As-Salasah. Dia memakai alif lam. Jadi dua-duanya memakai alif lam. Wa adillatuha. Ini dia. Jadi 3 landasan pokok beserta dalil-dalilnya. Ada juga yang menukil usul salasah. Usul as-salasah. Jadi dia hilangkan kalimat alnya. Dia hilangkan kalimat alnya. Begini saja. Usul salasah. Tentunya ini berbeda. Kalau seseorang mempelajari bahasa Arab, kaedahnya berbeda. Yang satu diistilahkan kaedah mudhof ilaih, sesuatu yang bersandar dan disandarkan kepadanya. Sedangkan kalau beralih istilahnya sifat mausuf, sifat dan yang disifati. Ternyata ketika kita melihat apa perbedaan dari usulus salasa dengan al-usul as-salasa, kalau secara bahasa kalimat usulus salasa, maka ini tidak dikenal dalam bahasa fusha, bahasa Arab yang fasih. Mengapa? Karena dalam bilangan itu yang lebih tepatnya adalah seseorang memakai dengan sifat mausuf dalam bilangan. Karena itu lebih tepatnya. Tapi kalau ada ditemukan seseorang biasanya juga menyambung syarhu usul as-salasah, maka ini tidak jadi masalah kalau begini. Kalau ada kalimat sebelumnya, maka ini tetap benar kaedahnya. Karena ada pembuka di depannya, bukan dari yang begini. Yang kedua yang tadi al-usul dengan al-usul as-salasah wa adillatuha sama. Maka ini yang paling benarnya. Tapi ketika juga kita melihat manuskrip usulus salasah itu lebih ringkas kitabnya, ringkasannya. Sedangkan al-usul as-salasah itu lebih luas. Itu yang kita lihat. Jadi ini dari inti kitab yang akan kita bahas. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari 3 landasan pokok itu tentang apa? 3 landasan pokok yang dimaksudkan adalah yaitu marrabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wama dinuka, siapa dan apa agamamu. Inilah pelajaran yang akan kita pelajari. Tentunya pelajaran ini menjadi landasan amalan seseorang diterima. Karena kalau seseorang beramal salat, puasa, haji, umrah, bersedekah, tapi bukan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, kalinon. Begitu juga kalau seseorang berhaji, berumrah, bersedekah, bahkan dia habiskan seluruh hartanya, tapi kalau tidak di jalan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kali nol juga.
Makanya ibadah itu tidak dilihat dari banyaknya, tapi ibadah itu dilihat dari kebenarannya. Maka dari itu firman Allah di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba dilihat di sini. Ada di sini makna ayat yang sangat indah. Yang kata Allah, Dialah menciptakan kalian, menghidupkan dan mematikan kalian. Liyabluwakum, agar menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling terbaik amalannya. Jadi ahsan, Allah tidak katakan aksar, yang paling banyak, tapi Allah katakan yang paling baik amalannya. Amala. Dan di sini coba lihat, kita lihat amalan. Segala amalan. Di sini kalau seseorang mempelajari pelajaran namanya usul tafsir, usul memahami tafsir, dinukil oleh Ibnu Katsir dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan adalah ahsanu amala adalah akhlasuhum lillah wa atba'uhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang terbaik, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dinukil dari tafsiran ini, dari tafsir yang disebutkan adalah akhlasuh, yang paling ikhlas. Jadi amalan yang terbaik adalah amalan yang terikhlas. Yang kedua, atba'ah. Ya, atba'ah. Yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang paling terbaik amalannya? Siapa yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling mencocoki dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjadikan inilah syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan, harus seorang muslim, kemudian harus dia melakukan ikhlas kepada Allah dan di atas tuntunan Rasulullah. Maka di sini menunjukkan tentang pentingnya mengapa kita harus mengenal Allah. Tentang pentingnya mengapa kita harus mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengenal sesuatu bukan pada hakikatnya, maka pasti kejahilannya lebih banyak daripada pengetahuannya. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap sesuatu padahal dia tidak mengetahui sesuatu, maka cintanya adalah cinta palsu. Ya. Dan di sini wa ma dinuk, dan apa agamamu. Tentunya agama ini dia adalah landasan diterimanya suatu amalan. Yang kata Allah, innad dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang di sisi Allah yang benar hanyalah Islam. Bahkan Allah nafikan tentang orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka tidak di atas agama yang benar. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Allah nafikan tidaklah Ibrahim itu di atas agama Yahudi dan Nasrani. Ya, bahkan dia adalah musliman, seorang muslim. Seorang yang Islam, muslim ini isim fa'il dari kata aslama yuslimu, muslim. Jadi dia seorang yang muslim. Bahkan Allah pertegas, wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan termasuk orang-orang mensyirikatkan Allah. Sedangkan orang Nasrani mensyirikatkan Allah dengan Isa. Orang Yahudi mensyirikatkan Allah dengan Uzair ibnullah. Maka di sini kalau kita melihat bagaimana tentang pentingnya pelajaran ini, dia adalah landasan diterimanya amalan seorang hamba. Maka tidak ada arti suatu amalan yang kita beramal padanya dengan begadang, dengan mengumpulkan capek-capek harta kita belanjakan, tapi kalau kita tidak mengenal Allah yang hendaknya kita berkorban untuknya, maka sia-sia perbuatan kita. Maka penting untuk kita mempelajari dari pelajaran yang akan kita buat ini. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita akan mempelajari tentang penulis terlebih awal. Jadi penulis ini yang mengumpulkan kitab ini
Sebenarnya banyak buku ringkasan. Kalau yang saya di hadapan saya ini buku ringkasannya, jadi matannya. Jadi istilah dalam ilmu buku ada namanya matan. Jadi mungkin bisa dipahami ini Bapak ya, bahwasanya seseorang beribadah yang Allah lihat bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Bukan kuantitas tapi kualitas. Tapi kalau kuantitas selama masih dalam koridor kualitas, maka itu yang terbaik. Tapi kalau seseorang harus lebih memperhatikan apa? Kualitas. Maka dari itu kita melihat ada seorang wanita berzina. Tapi dia hari-harinya berzina. Tapi karena kualitas amalannya jujur, dia lakukan memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya dia harus turun di bawah sumur. Dia memberikan bukan dengan gelas emas, dengan bekas sepatu yang dia pakai. Tapi dia berkualitas, dia lakukan untuk Allah. Karena Allah, di atas rahmat karena kasihan terhadap anjing tersebut, akhirnya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Kita melihat orang yang telah membunuh 99 nyawa. Yang datang kepada orang Yahudi, dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 nyawa. Hal taubah, apakah ada pintu tobat bagi saya? Dia bilang tidak. Akhirnya dicukupkan 100. Tapi kita lihat ketika dia pergi ke seorang alim ini mengatakan, ma yahduka minat taubat. Apa yang menghalangimu dari tobat? Selama nyawa belum di kerongkongan, matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, tidak ada yang menghalangi seorang hamba dari taubat. Maka dia diperintahkan untuk meninggalkan kampungnya yang rusak kepada kampung yang baik. Di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Belum melakukan sholat, belum haji, belum puasa, belum bersedekah, baru niat yang jujur. Kualitas amalnya, kejujuran kualitasnya menjadikan dia mencari guru. Akhirnya sebab itu dia diampuni dosanya. Bahkan Allah kirimkan malaikat ketiga ketika dua malaikat berselisih. Jadi di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa amalan sekali lagi yang terpenting adalah kualitasnya. Bagaimana amalan itu bisa berkualitas kalau kita tidak kenal kepada siapa kita beramal? Di jalan siapa kita harus menempuh jalan untuk beramal? Di atas agama yang mana kita beramal? Maka di sini pentingnya kita mengenal Rabbuk, Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang hendaknya ibadah itu hanya disembahkan kepadanya. Harusnya kita mengenal Nabi yang dimana diberikan kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi jalan kepada kita agar kita mengenal mana jalan-jalan ketaatan, mana jalan-jalan kemaksiatan. Ada agama Islam yang menjadi putaran roda kehidupan kita dalam segala lika-likunya. Maka di sini juga sekali lagi kita perhatikan bahwa Allah katakan ahsanu amala, amalan seluruhnya. Baik amalan batin maupun amalan zahir. Baik amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Karena di sini namanya dalam kaidah usul tafsir siyakin nakiratahu. Dalam konteks keumuman lafaz, maka itu menunjukkan keumuman makna. Amalan apa saja? Amalan sedekah, amalan puasa, amalan haji, amalan sholat, amalan segala amalan. Bacaan Al-Quran, zikir, amalan hati dari jauh sifat hasad, ujub, takabbur. Semua amalan itu yang terbaiknya adalah siapa yang terikhlas, siapa yang paling mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga buku ini kenapa juga kita bahas? Karena ini tidak ada orang yang luput dari pertanyaan di alam kubur. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhu fi jasadi fayatihi malakan. Ketika seseorang telah dikuburkan maka akan kembali ruhnya. Jadi yang meninggal adalah jasad. Ruh seorang hamba akan kembali dimasukkan ke dalam alam barzakh.
Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan. Maka akan datang dua malaikat kepadanya. Atahu malakani aswadani azrakani. Akan datang dua malaikat kepadanya yang hitam kebiru-biruan. Jadi malaikat ini hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima. Dikatakan, disebut di antara salah satunya al-munkar wan nakir. Namanya munkar dan yang satu an-nakir. Ini di antara berita-berita yang masyhur, yang dimana juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1314, yang diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, idza wudi'atil jinazah, jikalau telah diletakkan jenazah, wahtamala harrihal ala a'naqihim, dan telah diletakkan jenazah itu dari pundak-pundak dari leher manusia. Fa in kanat salihah, apabila yang jenazah ini seorang yang soleh, qalat qaddamuni, maka dia akan berkata, cepat, kasih cepat. Artinya dia mau cepat merasakan surga di dalam alam barzahnya. Wa in kanat ghairu salihatin, qalat ya waila, aina yazhabuna biha. Akan tetapi ketika ruh ini bukan ruh yang soleh, ruh pendosa, ruh seorang yang kafir, maka dia akan berkata, ya wailaha, sungguh celaka saya. Mau kemana kalian? Dia akan berkata begitu. Yasma'u sautaha kulla syai' illa al-insan. Yang kata Nabi, semua suaranya ini sampai dia berteriak didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Kenapa Allah tutupkan manusia? Yang kata Nabi, walau sami'ahu sa'iqa. Seandainya manusia diperdengarkan, maka dia akan jatuh pingsan. Saking ngerinya ini. Maka pentingnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana malaikat ini akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhan? Tentunya yang menjawab adalah amalan kita, yang menjawab adalah ilmu kita, yang menjawab adalah keyakinan kita, yang menjawab adalah ibadah kita, bukan lisan kita, karena pada saat itu lisan telah dikunci. Yang menjawab amalan-amalan kita ketika kita ruku kemana? Ruku kepada Allah atau ruku kepada patung-patung? Ketika kita ruku kepada matahari atau kepada pemilik matahari? Ketika kita ruku kepada Isa atau ruku kepada Tuhannya Isa? Itu kan berbeda. Wa husdila ma fis sudur. Akan dinampakkan apa yang dalam hati. Disinilah yang kata Nabi, dia juga akan ditanya, wa ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, dan siapa nabimu? Fayujalisani fayakulani lahu man rabbuk, fayaqulu rabbiyallah. Tapi orang-orang yang diberikan keimanan di atas ilmu, hidayah dan taufik Allah, ketika dia didudukkan, maka dia akan berkata, rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memberikan rezeki, yang aku hanya beribadah kepadanya. Fayaqulani lahu madinuk, maka dua malaikat ini bertanya, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'idza bihi, maka dua malaikat ini bertanya lagi, siapa nabi? Siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjawab, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuk. Adapun roh-roh yang kafir, roh-roh yang senantiasa di atas dosa dan maksiat, ditanyakan kepadanya, didudukkan oleh dua malaikat, ditanya, man rabbuk, siapa Tuhannya? Fayaqul ha la adri, maka dia pun hanya tertawa, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, maka ditanyakan kepadanya, apa agamamu? Fayaqul ha la adri,
maka dia pun tetap mengatakan, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, fayaqul ha la adri. Maka ditanyakan, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka tetap dia menjawab, saya tidak tahu. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman akan dikuatkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan dua malaikat. Inilah yang sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan dalam surat Ibrahim ayat 27, qala ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul as-sabit, dengan ucapan yang kokoh. Ucapan apa itu yang kokoh? Berkata Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, al-qaulus sabit al-qaul la ilaha illallah. Seorang manusia yang beriman ini, dia akan dikokohkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang sesuai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayati bi kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Di riwayat lain ditambahkan wasadiqun fil qalbi, dan dia benarkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah itu, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Allah, bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia dikuatkan dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah dalam kehidupan dunianya. Ketika di mana? Ketika sakaratul maut menjemputnya. Ketika di mana? Ketika dia berada di depan dua malaikat. Dan kata Allah, wa fil akhirah, dan begitu pula di akhirat. Di akhirat, awal akhirat, kata Utsman bin Affan, awal al-akhirah al-barzah. Awal akhirat itu adalah barzah. Kalau seseorang selamat di alam barzah, maka selamat seterusnya. Tapi kalau sudah di alam barzah, dihantam, dibalok-balok, terus menerus akan tersiksa. Ini mungkin sedikit kajian kita. Jadi metode kita dengan cara mempelajari setengah jam, kemudian ada tanya jawab 10 menit, yang dimana alhamdulillah salat isya di jam 7:07 atau 8. Kemudian sekarang di pukul 16:57. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya dari tambahan faedah ilmu, bahwa ilmu itu adalah warisannya para nabi dan para rasul, dan dia juga warisannya orang-orang soleh mengikuti mereka. Kemudian inti pelajaran bisa kita petik di malam ini bahwasanya ilmu ini akan menjaga seorang hamba, berbeda dengan harta. Seorang hamba itu yang menjaganya. Kemudian yang bisa juga kita mengambil pelajaran di dalamnya, bahwasanya kitab yang akan kita pelajari itu adalah kitab Al-Usul As-Salasah, yang memakai alif lam keduanya, yaitu yang memakai alif lam keduanya ini. Ya. Apa perbedaan antara kitab ini dengan kitab ini? Kalau kitab ini Usulus Salasah adalah kitab ringkasan. Sedangkan kalau kitab Al-Usul As-Salasah kitab yang lebih luas. Makanya kalau kita melihat bahkan ini lebih luas karena ada 5 pensyarah, 5 ulama besar, yang insya Allah akan kita bicarakan nanti biografinya. Sekarang kita baru memasuki judul buku, nanti kita akan memasuki penulis, kemudian pensyarah. Yang insya Allah ta'ala kalau kita istiqomah, mungkin buku ini bisa kita hatamkan dalam waktu 3 atau 4 bulan. Jadi kita ringkaskan karena buku ini lebih dari 300 lembar. Tapi satu pembelajaran, satu pertemuan itu kita ringkaskan kurang lebih 30 sampai 50 lembar. Jadi apa yang kita sudah pelajari itu kurang lebih 30 lembaran.
Dan itu adalah ringkasan pembelajaran. Jadi buku yang kita pelajari adalah Al-Usul As-Salasa wa Adillatuha. Jadi ini juga bagian daripada judul buku. Jadi 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya. Misalnya tentang Allah, apa dalilnya bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kita butuh dalil. Walaupun secara akal sehat seandainya tidak ada dalil Al-Quran sudah cukup. Tidak ada yang mengingkari bahwa setiap sebab ada penyebab. Tidak ada yang mengingkari bahwa setiap penciptaan ada penciptanya. Tidak ada yang mengingkari kalau misalnya ini pulpen jatuh, ada suara. Tidak ada yang mengingkari bahwa jatuh itu dari atas ke bawah. Tidak ada yang mengingkari kalau ada suara seperti begini, bahwasanya ada pukulan. Bagaimana lagi dengan alam yang indah ini? Langit yang ditinggikan, bumi yang dihamparkan, cahaya yang disilih-gantikan, masa tidak ada yang atur. Lampu masjid saja kalau tidak ada yang nyalakan tadi bisa-bisa menyala lampu? Tidak menyala. Kalau tidak ada yang renovasi, bisa indah. Kalau tidak ada yang atur tiang sana jaraknya 4 meter tiang sini, supaya lebih kokoh. Bisa. Bagaimana lagi dengan langit yang kokoh? Bagaimana lagi dengan langit yang tidak ada air di dalamnya? Bagaimana lagi dengan bumi seseorang bisa berjalan hidup di dalamnya? Tidak seperti planet-planet lain yang atur udara, yang atur tumbuhan, yang atur makanan. Ini tidak masuk akal kalau tidak ada yang mengaturnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini secara dalil akal. Kalau dalil Al-Quran 30 juz semuanya menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan, pemilik, pengatur, yang berhak ibadah. Semua tanda adalah tanda tentang keberadaan Allah pemilik langit dan bumi. Maka dari itu seorang penyair mengatakan bahwasanya tentang semua ini, tanda ini, bahwasanya seluruh tanda adalah tanda tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, penguasa yang berhak diibadahi. Ini mungkin sedikit pembelajaran yang bisa kita petik, dan inti pelajaran juga yang bisa kita petik di malam ini, bahwa kenapa kita mempelajari dari 3 landasan pokok ini untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan 2 malaikat. Yang 2 malaikat ini adalah pasti dan pasti kita akan temui. Mau tidak mau, tidak ada tempat lari. Adakah orang yang bisa lari dari kematiannya? Makanya kata Allah Azza wa Jalla tentang kematian, ya, bahwasanya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian. Walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Seperti kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam rajanya para raja. Kekayaannya tidak ada yang pernah menyamainya di muka bumi. Tapi pernah dia di antara memiliki kamar privasi. Jauh jaraknya, tidak ada yang bisa masuk di wilayahnya. Ada yang menjaga dari kalangan para jin dan para tentara. Ada yang menjaga dari para hewan-hewan. Tapi suatu hari ada yang masuk laki-laki. Dia katakan, siapa engkau? Kenapa bisa masuk? Banyak penjaga di depan ini bisa lolos. Apa? Dia katakan, ana ma yuhajizul hadis. Saya tidak bisa dicegah oleh seorang pelindung bumi. Ana malaikatul maut. Saya malaikat maut. Akhirnya dia meminta agar dia beribadah, masuk kemudian dicabut ruhnya. Sampai iblis pun tidak tahu bahwa dia telah dicabut ruhnya. Jadi di sini malaikat maut ini tidak memiliki benteng-benteng. Itulah yang kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyad. Walaupun kalian bersembunyi
di balik benteng yang kokoh. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan membahas tentang penulis dan yang mensyarah, yang memberikan faedah-faedah di setiap pembahasan. Yang sedikit kita kabarkan bahwasanya yang mensyarah buku ini adalah Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak ini di antara murid senior Syekh bin Baz. Dia belajar kepada Syekh bin Baz selama 51 tahun. Kemudian Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ulama besar, mufti di kota dua suci, Mekah dan Madinah. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini di antara murid yang terbaik yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu salah satu penulis tafsir 30 juz yang dikenal dengan Tafsirul Mannan. Kemudian Saleh bin Fauzan bin Al-Fauzan. Syekh Saleh Al-Fauzan sekarang ulama kibar, termasuk salah satu anggota Lajnah Daimah di Saudi Arabia, yang dimana kerajaan kalau meminta fatwa itu salah satunya kepada Syekh Saleh Al-Fauzan, dan masih hidup orangnya, alhamdulillah. Kurang lebih umurnya sekitar 90 tahunan sekarang. Salah satu ulama yang tua yang masih hidup hingga di sekarang ini. Kalau yang lainnya ini Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Shalih Al-Utsaimin ini sudah meninggal. Kemudian yang terakhir adalah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini juga salah satu ulama besar yang dikenal sebagai qadi, seorang hakim di sana. Ini yang bisa kita berikan. Mungkin bisa akan sudah memasuki waktu atau tanya jawab, tergantung dari kebijakan ketua panitia kita. Sekian dari kami. Ada pertanyaan atau mungkin saya sendiri berpikir bahwa mungkin dengan ilmu dia sudah ilmu bahwa salat lima waktu berjamaah di masjid, sudah ilmu, tapi justru dia terjaga dengan ilmunya. Iya. Makanya hidayah di situ ada dua, Bapak. Hidayah mengenal ilmu itu hidayah. Tapi hidayah mengamalkan ilmu itu butuh hidayah lain. Makanya di setiap hari kita sampai diperintahkan 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berikan saya hidayah kepada jalan yang lurus. Sekarang yang baca ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tidak di atas hidayah? Apakah Nabi di atas kesesatan? Tidak. Kata Muhammad bin Nasir As-Sa'di, guru Syekh Utsaimin dalam tafsirnya, ihdina bima'na ihdina wa tsabbitna. Tunjukkan kami jalan, kokohkan kami pada jalan. Sebagaimana orang Yahudi tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu di mana lahirnya, apa tanda lahirnya, di mana siapa bapaknya, bagaimana keadaannya, tahu. Tapi apakah dia mengikuti Nabi? Tidak. Makanya dia dimurkai. Makanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, itu 2 kali balasannya, 2 kali asapnya. Makanya ghairil maghdubi bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Kenapa kata Ibnu Katsir, ya'rifunal haq wa la yattabi'unal haq? Karena mereka tahu yang hak tapi tidak mengikuti yang hak. Sedangkan walad dhalin bukan jalan orang-orang yang disesatkan, li'anna jahalu minal haq. Karena mereka ini jahil terhadap yang hak. Kalau orang Nasrani, orang-orang yang tidak tahu yang hak sehingga tersesat jalannya. Tapi kalau orang Yahudi tahu hak, tahu jalan, tapi dia menyeleweng karena Nabi bukan bagian dari keturunan nasab yang harus diikuti. Mereka iri, mereka dengki. Kenapa bukan dari golongan mereka? Padahal para nabi terdahulu dari keturunan mereka. Itu yang mereka tidak miliki. Sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abul Hakam, sama dengan Abu Lahab. Kenapa tidak mau?
dengan nasabnya Nabi karena dia berbeda. Ya, dia dari suku yang berbeda. Dia mengatakan kalau dia ada yang dia banggakan, ada dari suku Quraisy, khususnya kabilahnya dia. Pokoknya dia berikan air untuk para haji, kita berikan. Dia bersedekah, kita bersedekah. Tapi dia ada muncul dari kabilah mereka, seorang nabi, kita apa? Akhirnya mereka tidak mau beriman. Maka di sini, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, al-mustahi wal mustakbir, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, itu jadi. Adapun orang kalau dia sudah mengetahui ilmu, itu hidayah. Alhamdulillah dia tahu ilmu. Tapi berada di atas ilmu, itu hidayah lain. Hidayah lain. Jadi kayak kita tahu kebenaran, tapi berada di atas kebenaran, itu hidayah. Bahkan hidayahnya lagi perlu lagi. Kalau sudah di atas kebenaran, tidak semua orang bisa sampai meninggal di atas kebenaran. Makanya selalu orang ihdina. Kenapa itu lebih kita butuhkan dibanding makan dan minum. Harus kita selalu diberi hidayah. Mungkin hari ini kita sholat maghrib diberi hidayah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zamanu akan muncul suatu zaman. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari kufur. Atau di sore hari beriman, tapi di pagi hari kufur. Kenapa? Hidayah dicabut. Maka dari itu kita melihat orang-orang soleh dahulu, tapi di akhir hayatnya. Tapi ada juga orang-orang yang dahulu bukan seorang soleh, tapi di akhir hayatnya. Maka selalu kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, kematian yang baik. Mungkin cukup atau ada? Tidak apa-apa, kasih juga supaya adil tahu, Pak. Tidak apa-apa. Bisa diakhirkan salat isya ya. Kalau di Mekah